Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di video pembelajaran tentang mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi. Pada malam hari ini atau pada kali ini saya akan membahas 3 materi yang ada di mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi. Sebelum memasuki pembahasan utama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Chandra dengan NIM 2009-116050, Prodi Sistem Informasi A, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, Angkatan 2020. Sebelum saya masuk di Universitas Mula Warman, saya mengawali pendidikan saya di TK Tunas Rimba, kemudian di SD Negeri 001 Samarinda, melanjutkan ke pendidikan selanjutnya di SMP Negeri 29 Samarinda, dan memilih SMK Negeri 7 Samarinda sebagai sekolah menengah kejuruan saya dengan mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak. Baik, lanjut ke pembahasan. Ya, Sistem Teknologi dan Informasi. Pada mata kuliah kali ini, saya dibimbing atau diampu oleh Bapak Haryo Jati Setiadi, MKOM, selaku dosen dari mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi. Baik, ada 3 materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, apa itu STI? Yang kedua, Enterprise Research Planning. Yang ketiga, sistem keamanan komputer. Lanjut, apa itu STI? Apa itu sistem teknologi informasi? Mungkin dari beberapa dari kita belum ada yang tahu atau memang tidak tahu apa itu STI. Di sini saya akan menjelaskan, sistem teknologi informasi adalah suatu sistem yang terbentuk sehubungan adanya penggunaan teknologi informasi. Apakah teknologi informasi berbeda dengan sistem informasi? Ya, berbeda. Baik, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan teknologi informasi dengan sistem informasi satu persatu. Yang pertama, sistem informasi yaitu sistem terintegrasi yang dapat menyediakan informasi yang berguna untuk penggunanya. Yang kedua, teknologi informasi yaitu hasil rekayasa manusia pada proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima hingga lebih cepat, lebih luas sebarangnya, serta lebih lama penyimpanannya. Yang ketiga, perbedaan sistem informasi dan teknologi informasi selanjutnya adalah pada komponen penyusunnya. Sistem informasi terdiri dari komponen input, proses, output, dan feedback. Jadi komponen sistem informasi terdiri dari perangkat lunak saja. Lanjut, sistem informasi. Dalam sistem informasi, pemrosesan berarti mengubah atau mentransformasikan data menjadi output yang bermanfaat. Pemrosesan bisa melibatkan membuat perhitungan, membandingkan data, dan mengambil alternatif tindakan, dan menyimpan data untuk digunakan di masa depan. Jadi, data yang mentah akan diproses atau diolah, yang kemudian akan menghasilkan sebuah informasi atau sebuah informasi yang bermanfaat untuk sesuatu. Kemudian kita lanjut. Era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa revolusi. Awal tahun 1970, teknologi PC mulai diperkenalkan sebagai pengganti mini komputer dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja atau desktop. Nah, ada pertanyaan.
Apakah teknologi saat ini sangat efisien dilakukan? Sangat-sangat efisien. Mengapa? Karena perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat. Seperti yang kita tahu, perkembangan sudah menyentuh pada semua lini dan aspek kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu sudah berubah menjadi era digital atau komputerisasi. Jadi segala sesuatu sudah bersifat digital dan secara otomatis dilakukan oleh sistem. Dan yang membuat kita sendiri. Kita yang merancang sebuah sistem tersebut. Apa saja sih peranan sistem informasi di berbagai bidang? Di sini saya akan membahas di dua bidang. Yang pertama bidang organisasi dan yang kedua bidang kesehatan. Pada bidang organisasi, yang tadinya dikerjakan manual akan menjadi otomatis seperti input data, penginputan data, mengisi jurnal akan secara otomatis dilakukan oleh sistem. Yang kedua, waktu mengerjakannya lebih cepat. Sudah jelas karena sistem memang lebih cepat. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan yang keempat, sekarang sudah tersedia internet. Ya, siapa sih yang tidak tahu apa internet tersebut? Kemudian, di bidang kesehatan, sistem informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, menjaga standar praktek medis yang baik dan benar. Yang ketiga, menjadi alat koordinasi yang sangat efektif. Dan yang keempat, menjadi fungsi kontrol yang konsisten. Lanjut. Kita masuk kepada ERP atau Enterprise Resource Planning. Apa itu Enterprise Resource Planning? Adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Terdapat 3 tingkatan dalam ERP. Tingkatan pertama mendukung perubahan global yang besar dan menangani semua masalah internasionalisasi, termasuk mata uang. Yang kedua, Tier 2 pada ERP, yang pada tingkatan ini kebanyakan berfokus pada pemerintah negara bagian dan lokal dengan beberapa instalasi federal. Dan yang ketiga, tingkatan ketiga mendukung perusahaan-perusahaan skala menengah sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang, tetapi hanya satu mata. Apa itu enterprise system? ERP terdiri dari 3 elemen, yaitu enterprise atau perusahaan, research sumber daya, dan planning perencanaan, yang berarti menekankan aspek perencanaan dan analisa sumber daya perusahaan seperti finansial, akuntansi, sumber daya manusia, rantai supply, dan sebagainya. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan sistem fungsional yang terdiri dari masing-masing departemen. Kemudian, sistem atau pemrosesan yang melibatkan seluruh perusahaan atau departemen lainnya. Mengenal apa itu keamanan komputer. Keamanan komputer atau dalam bahasa Inggris computer security atau dikenal juga sebagai sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Nah, samakah sistem dan keamanan komputer itu? Berbeda. Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses pencipta dan aliran informasi. Kemudian, keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencuri atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan yang dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Beberapa alasan utama yang membuat pentingnya menjaga data pribadi: menghindari potensi pencemaran nama baik, mencegah penyalahgunaan data pribadi, intimidasi online terkait gender. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada penjelasan materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.